Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan sehingga kami boleh lagi datang di tempat ini untuk rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, Kau urapi kami semua, lagi hamba-Mu, supaya apapun yang Hamba sampaikan benar-benar kami dapat mengerti dengan kemampuan manusia kami. Berkati kami semua Tuhan, buka hati kami, buka roh kami Tuhan, supaya kami dapat melihat dengan hati kami segala situasi dan kondisi hidup kami, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, berkati kami semua, dalam nama Yesus firman hidup berbicara. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Orang bersyukur karena anugerah Tuhan, orang boleh lagi berkumpul di rumah Tuhan ya. Satu anugerah ya, kesempatan yang luar biasa. Karena memang kalau orang lihat di dunia ini semakin ketar-ketir ya. So sistem boykot ya. Saya bilang ke teman-teman saya, kalau sampai jaringan diboykot atau segala situasi ya, Telkomsel sampai diboykot ya, habis ya. Orang akan kembali seperti tempo dulu ya. Tapi saya percaya orang kalau di dalam Tuhan dan sering merenungkan firman Tuhan ya, Alkitab berkata bahwa bukan cuma hanya sekedar dibaca saja ya, tapi direnungkan saudaraku. Kalau cuma dibaca itu biasa ya, kalau cuma dibaca saja berarti Alkitab itu hanya sebagai buku biasa ya, buku yang ya dijual di pasaran. Tapi kalau saudara renungkan, berarti Alkitab itu bukan hanya sekedar buku saja, tapi kehidupan saudara. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya, yang saya pikir perlu orang renungkan ulang ya. Kalau tidak kan bahaya saudara. Karena tujuan utama Alkitab itu diingat-ingatkan kembali ya. Karena manusia itu sistemnya pelupa ya, pelupa, kepala batu, apalagi ya. Segala sesuatu yang ada di manusia itu diperintahkan semuanya boleh kamu makan ya. Tapi ingat yang satu ini, buah ini yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Itu yang orang makan. Nah, itu sifat alamiahnya manusia. Makanya yang orang perlu adalah mengulang kembali firman Tuhan terus menerus sampai orang itu kembali kepada Bapa. Nah, orang akan belajar yang namanya penyembah roh dan kebenaran, saudara. Karena kalau orang tidak belajar ini, ya saya sendiri juga lagi belajar. Tadi malam saya renungkan baik-baik, saya berdoa. Ya, saya bilang Tuhan sampaikan apa yang Tuhan mau supaya orang itu sama-sama diberkati. Orang kan belajar penyembah yang namanya roh dan kebenaran, saudara. Nah, orang kan baca di dalam Yohanes 4 ayat yang mungkin ayat 20 sampai dengan 24 saja. Kalau misalnya ada tambahan saya tambah berapa ayat. Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Alkitab berkata begini. Ini percakapan dengan perempuan Samaria ya. Alkitab berkata begini, 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan yang saudara orang akan belajar bersama-sama, renungkan ini kembali. Nah, ketika orang baca, kalau misalnya saudara pulang rumah, saudara boleh baca dari ayat pertama sampai selesai supaya saudara bisa dapat historinya, saudara.
Kalau saudara tidak baca, saudara tidak akan dapat historinya. Ya, ini percakapan seorang perempuan Samaria yang sebenarnya, ya, orang-orang Yahudi itu tidak bisa bergaul dengan orang-orang Samaria, ya, karena ya tergolong di bawah, ya. Tapi ketika Yesus hadir di tempat ini, dia sementara menawarkan, ya, satu keselamatan yang bukan pada hakikatnya, saudara. Yesus menawarkan satu penyembahan yang tidak ada batasnya, saudara. Ya, Yesus menawarkan inilah penyembahan yang benar, saudara. Nah, orang kalau renungkan ini, orang akan fokus pada penyembah roh dan kebenaran, saudara. Nah, orang akan belajar apa yang dimaksud dengan penyembah roh. Ya, kalau orang baca dari ayat 20 dikatakan begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepada aku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, saudara. Artinya sebelum Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, saudaraku, ya, perempuan ini menyembah, ya, misalnya seperti, ya, orang-orang di seberang. Orang harus keluar kota, pergi di suatu tempat untuk menyembah. Kalau tidak jadi, saudara. Ya, seperti dulu juga orang-orang harus berkumpul di Yerusalem dari berbagai negara. Ya, misalnya, saudara, kalau baca firman Tuhan, saudara dapat Simon dari Kirene. Ya, Simon dari Kirene itu, ya, kalau saudara perhatikan dia dari Afrika bagian selatan, bukan salah. Simon dari Kirene, dia itu lagi melakukan ziarah di negeri Israel. Tapi anehnya dia diberikan salib untuk membantu Tuhan Yesus. Dia dari jauh. Waktu itu adalah hari Paskah besar-besaran. Nah, orang harus datang ke tempat itu untuk melakukan ibadah. Nah, itu waktu sebelum Yesus hadir. Tapi Yesus hadir, ketika Yesus hadir di dunia ini, dia menawarkan satu penyembahan yang luar biasa yang orang akan belajar. Yang pertama yaitu penyembah roh. Kenapa Yesus mengatakan penyembah roh? Roh itu kalau orang pelajari, roh itu tidak terbatas. Itu kelebihan roh. Roh tidak terbatas. Jadi ketika Yesus menawarkan itu dalam hidup saudara, inilah penyembahan yang benar, penyembahan roh. Yaitu saudara bisa menyembah dimanapun saja, tidak akan menutupi batas kehidupan saudara. Saudara mungkin di hutan, saudara mungkin di rumah, ya. Jangan saudara berpikir bahwa orang harus datang hari Minggu untuk datang beribadah. Itu salah satunya penyembahan roh. Ya, harus, karena ini bicara tentang kelompok, komunal, ya, keluarga, ya, Allah Tritunggal, ya, keluarga. Harus ada kumpulan, ya, persekutuan, kesaksian, penyembahan, itu perlu, ya. Makanya ketika Yesus menawarkan ini, dia bilang kepada perempuan ini bahwa kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan baik-baik. Yesus katakan seperti ini, bahwa dia sadar bahwa perempuan ini menyembah hanya sekedar mungkin teori, ya. Seringkali kan orang begitu, orang sembah Yesus karena orang cuma inginkan tangannya, ya. Alkitab mengatakan di tangan kanannya adalah panjang umur, ya, tapi tangan kirinya adalah berkat, kelimpahan, kesehatan, apa segala, saudara. Orang selalu fokus di situ, tapi orang tidak pernah belajar untuk cari tahu hati Tuhan, saudara. Ya, Yesus katakan kepada perempuan ini, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Ya, dia tidak kenal siapa yang dia sembah, tapi yang dia tahu adalah begini, kita pergi gereja saja. Ya, kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan, kita memuji Tuhan, tapi kita tidak sadar yang orang sembah itu sebenarnya siapa. Ya, karena saudara kalau cuma main-main misalnya di area seperti ini, ya, di area misalnya cuma ya GKPR, ya, saudara tidak akan bisa ada kemajuan dalam iman saudara. Ya. Fisik organisasi,
visi komunal ini tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Jangan pikir gereja Kristen pimpinan Roh Kudus itu dipimpin Roh Kudus. Ya, secara roh memang dipimpin, tapi saudara harus perhatikan. Jangan sampai hanya organisasinya yang dipimpin Roh, tentang pribadi saudara dan saya tidak dipimpin oleh Roh. Itu kan yang paling berbahaya sebenarnya. Ya, lambang gereja kita, gereja Kristen pimpinan Roh Kudus, tapi cara hidup kita tidak dipimpin oleh Roh. Berarti itu berbalik saudara. Orang hanya tahu beribadah, orang hanya tahu bahasa roh kencang, orang hanya tahu menyembah dengan tangan ke atas, bahkan pakai lutut untuk menyembah Tuhan, bahkan melelehkan air mata. Tapi sebenarnya orang tidak mengenal Tuhan, saudara. Orang hanya kenal begini. Di tangan kanan Tuhan itu ada berkat, ada harta yang melimpah, ada sehat kuat, ada hal-hal yang luar biasa. Ya, Tuhan menjanjikan apa yang tidak pernah orang pikirkan, tidak pernah orang renungkan. Itu yang Tuhan yang ada dalam pikiran saya dan saudara. Nah, padahal sebenarnya ya, kalau ketika Tuhan Yesus bilang begini, berarti orang harus kenal dulu siapa yang orang sembah. Caranya apa? Caranya orang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena saudara, kalau saudara keluar dari zona nyaman saudara ke dalam dan saudara renungkan firman Tuhan, semakin saudara belajar, saya percaya saudara semakin bimbang. Kalau misalnya, ini pertanyaan simpel ya. Misalnya, ini pertanyaan. Misalnya, kenapa Tuhan Yesus waktu disalib Maria nangis? Ya. Saudara, kalau datang pertanyaan-pertanyaan begini, ya, saudara pasti akan gampang sekali bingung. Ya, kenapa Yesus disalib Maria itu harus menangis? Padahal sebenarnya Maria itu harus tertawa, bersyukur, karena Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Atau misalnya, kenapa Yesus harus mengorbankan Yudas untuk Yesus disalib? Kenapa? Saudara pernah bertanya seperti itu? Nah, kalau saudara tidak kuat dalam iman, dalam pengertian kebenaran firman Tuhan, ketika sudah dilemparkan hal-hal seperti ini, malah sudah jawab, ya orang kan cuma percaya saja. Orang cukup percaya saja kepada Tuhan Yesus. Ya, hati-hati. Jangan sampai yang saudara pikirkan itu Yesus, tapi itu pun bukan Yesus. Yesusnya adalah saudara sendiri. Ya. Saudara pikir dia Tuhan, padahal saudara adalah Tuhan sendiri. Saudara harus renungkan itu. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Karena begini, seringkali orang ya ibadah memuji Tuhan, dia patok Tuhan, kita sudah ibadah Tuhan, Tuhan harus kasih kita kelimpahan, Tuhan harus kasih kesehatan buat kita, karena kita sudah berkorban, kita sudah kasih perpuluhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita hidup begini. Seringkali orang ada di posisi itu, orang tuntut Tuhan, nah saya tahu itu posisi Tuhan bukan Tuhan. Itu saudara sudah gantikan posisi Tuhan. Saudara sudah jadi Tuhan dalam hidup saya, saudara. Makanya saudara kalau jadi Tuhan sendiri, ya saudara andalkan uang saudara, saudara andalkan kesehatan saudara, saudara andalkan kekuatan saudara. Kita kok masih muda, kita kok masih kuat, jadi ngapain untuk berkorban, ngapain untuk ikut Tuhan? Nanti sudah mau tua, nanti sudah mau meninggal, baru kita mau bertobat, saudara. Nah, ini yang salah sebenarnya. Ya, orang lain kan begitu. Ya, ada cerita begini, ketika satu organisasi gereja, ya, pemilihan gembala. Ya, karena memang kan di situ ya cuma berapa yang dapat lihat boleh lah. Ya, ada satu yang dapat lihat memang boleh sekali, saudara. Nah, mungkin saudara sudah pernah dengar ceritanya. Dia bilang, kamu saja jadi gembala di gereja itu. Ada bilang, aduh kita tidak bisa. Dapat lihat kamu itu yang paling boleh di situ. Tidak bisa, saudara. Nanti karena kita punya pekerjaan, karena kita punya tanggung jawab, suami, istri, anak-anak, anak sekolah, kita tanggung jawab di rumah tangga, ya oke lah. Nah, ketika berjalannya waktu saudara, orang ini oke lah, diberkati secara materi, kesehatan, rumah bagus, foto banyak, harta melimpah, aset banyak, saudara. Dan waktu itu kira-kira 60 tahun berjalan. Ya sudah tua, 70-an tahun begini, 60 tahun begini, saudara. Usia dia sakit, saudara. Dan dia bilang, Pak, pada teman-teman, cuma tolong
panggilkan tuh gembala dan minta doa dari rumah sakit, saudara. Nah, gembala itu datang, dia bawa bunga yang selayu, saudara. Bunga yang selayu, ya, layu sekali itu bunga. Dia bawa Pak. Sampai di rumah sakit, saudaraku, berdoa. Orang itu bilang, pendeta berdoa akan, berdoa. Terus habis berdoa, dia taruh tuh bunga di meja, ya. Terus itu habis berdoa, gembala bilang, kita semua keluar, oke. Untuk yang sakit itu dia bingung, ini bunga maksudnya apa ini? Kayak pas selayu biasanya kan bunga-bunga mekar, kan? Karena doanya begini sebelum dia bilang doa, pendeta berdoakan kita nih, kalau kita sehat-sehat kita mau melayani Tuhan, kita mau setia apa Tuhan, kita mau ikut Tuhan selama-lamanya. Ini kita hidup walaupun susisa, saudara. Walaupun yang mungkin hanya 4-5 tahun, kita mau ikut Tuhan melayani sungguh-sungguh, saudara. Terus dia katakan begini, dia bilang, pendeta saya dulu dah, pendeta saya keluar. Ini bunga yang layu ini pendeta bilang apa? Pendeta bilang, cuma renungkan bunga ini. Ya, masa bunga selayu begini orang masih terima? Ya, dia masih bingung, saudara. Dia renungkan maksudnya apa ini? Coba, ya, apakah Tuhan mau menerima sisa daripada? Seringkali orang seperti itu, saudara. Nanti orang lome-lome, baru orang suruh pendeta berdoakan Tuhan supaya orang itu masih kuat. Nanti orang sisa-sisa baru orang kasih apa Tuhan, saudara. Ini konsep yang salah, saudara. Seharusnya orang masih kuat melayani Tuhan, masih bisa orang kesana kemari, masih bisa kuat orang itu on time, jam tepat, ya. Orang masih boleh loncat-loncat, orang masih boleh angkat tangan untuk menyembah Tuhan. Ada orang lain, saudaraku, ya, bukan capek karena melayani Tuhan dibantu orang untuk angkat tangan, tapi capek untuk mengerjakan pekerjaan sendiri. Akhirnya orang bantu untuk angkat tangan, untuk menyembah Tuhan. Itu kan sayang, saudara. Itulah kebenaran yang tidak bisa orang, ya, tidak bisa orang pungkiri. Karena penyembah roh itu, ketika saudara baca ini, di sini ditulis bahwa roh itu adalah roh huruf kecil. Berarti ini berbicara tentang roh kita, saudara. Jadi isunya bukan hanya sekedar, oh, misalnya kita mulai ada peningkatan, saudara. Kita mulai berbahasa roh. Ya, saya tidak bisa ukur saudara, oh jago bahasa roh atau suaranya gagal untuk menyembah Tuhan. Tidak bisa diukur seperti itu. Kalau saudara baca-baca baik-baik, ya, ada perbedaan antara penyembahan dan penyembah. Sangat-sangat jauh sekali perbedaan, saudara. Kalau iblis suka penyembahan, ya, makanya iblis mengatakan bahwa sembahlah aku, maka aku akan berikan semua yang ada di muka bumi itu. Tapi kalau Tuhan Yesus itu cari sembah, ya, penyembah, itu perbedaan. Kenapa? Karena Yesus itu cari pelaku, bukan cari suara, bukan cari praktek dalam hidup saudara. Misalnya caranya angkat tangan, atau caranya menangis, atau caranya pakai lutut, ya, atau caranya cuma mulut. Oh terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Tuhan tidak cari seperti itu, saudara. Tapi butuh pengakuan dalam hidup saudara. Yang Tuhan cari itu ketika saudara menyembah seperti itu, hidup saudara itu benar, sesuai apa yang saudara katakan. Itu penyembahan. Ya, kalau penyembahan itu, ya, saudara hanya rohani waktu di gereja. Ya. Sogok Tuhan, kita sogok korban hari Minggu, ya, rohani waktu hari Minggu, menyembah Tuhan waktu hari Minggu, Kristen waktu hari Minggu. Ketika keluar dari gereja, ya, jadi rohani, jadi manusia biasa, saudara. Terang mesti hati-hati. Nah, terang akan belajar yang selanjutnya adalah penyembah yang roh dan kebenaran, saudara. Ya. Habis terang belajar tentang roh yang tidak terbatas, bebas menyembah di mana saja, ya, tidak perlu misalnya terlalu apa namanya, ya, ada lain kan, dia pokoknya ini ada gereja-gereja, mari kita lebih rohani. Dia begereja-gereja, mari kita lebih rohani, saudara. Ya, jangan.
Karena intinya begini, sedangkan yang tidak bergereja so pastinya tidak selamat. Ya, apalagi yang masuk gereja pun kadang-kadang dalam gereja tapi di luar gereja. Kan bahayanya begitu. Biasanya kan orang sementara berkhotbah atau memuji Tuhan sedang tutup mata, ya menyembah Tuhan, tapi pikirannya di kebun, ya, pikirannya di tempat kerja, pikirannya tempat lain, kan aneh saudara. Berarti dia walaupun fisiknya dalam gereja, tapi sebenarnya pikirannya, rohnya, jiwanya itu di luar gereja. Nah itu yang paling berbahaya saudara. Ya, saya seringkali katakan bahwa lebih baik sudah di gereja kalau begitu. Ya, lebih baik sudah di gereja karena ini ada guna. Ya, jangan sampai orang cuma jadi batu sandungan dalam hidup saya sudah. Dia rohani, dia bawa gereja, malah hidupnya bawa begitu saja ya. Cerita ngomong sembarangan, bicara sembarangan, orang harus jaga. Ya. Jangan sampai lewat lewat hidup saya dan saudara, Tuhan Yesus dipermalukan. Tuhan bisa lakukan itu. Ya, karena roh tidak dibatasi, saudara. Saudara bisa praktekkan roh itu kan tersembunyi. Roh itu tidak kelihatan. Tapi bagaimana roh itu kelihatan? Dengan cara hidup saya dan saudara. Nah, kalau saudara sudah lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kalau saudara ditanya, kamu ngapain ikut Tuhan? Kamu ngapain setia dengan Tuhan? Kamu bikin apa gereja-gereja? Toh hidupmu begitu saja. Nah, itu yang harusnya terang angkat jempol. Terang harus berikan support kepada orang yang mungkin atau orang seperti itu. Itu yang perlu terang harus puji orang-orang seperti itu. Ya karena memang dia katakan yang kebenaran, saudara. Kalau dia bilang begini, kamu ibadah, kamu setia berdoa, tapi mulutmu kasar ya cara hidupmu brutal, cara hidupmu di luar dari kekristenan, nah itu yang harus orang koreksi diri. Itu terang sementara mempermalukan Tuhan, saudara. Ya, terang kembali. Di sini ada dua hal. Tadi sudah roh, sekarang kebenaran. Ya. Apa itu penyembah kebenaran? Kebenaran itu begini, yang di dalam dengan di luar itu sama. Itu kebenaran. Kalau di dalam beda dengan yang di luar, itu bukan kebenaran, itu munafik, saudara. Ya. Kalau di gereja rohani, di luar tidak rohani, itu munafik. Ya, kalau setia di gereja terus mulutnya kasar juga, perkataan juga kasar juga, itu munafik, saudara. Kebenaran itu begini, di dalam dan di luar itu sama-sama memuji Tuhan, sama-sama ketika di gereja dapat lihat rohani, walaupun di luar juga dapat lihat rohani. Itu kebenaran, saudara. Kebenaran itu harus terang pahami baik-baik, saudaraku. Jangan sampai saudara salah pemikiran hidup saya dan saudara bahwa kita cuma bekerja-kerja saja, ya, kita cuma bekerja-kerja saja, pasti Tuhan akan berkati. Orang harus fokus bahwa kebenaran itu harus dipaketkan dua pola pikir saya dan saudara, yaitu bekerja dan berdoa, melakukan dan minta Tuhan berkati. Tuhan pasti akan berkati, saudara. Cuman cara ukur saudara dengan Tuhan itu jauh sekali, saudara. Jangan sampai saudara bekerja dan saudara minta Tuhan berkati lebih, sedangkan kapasitas saudara itu kecil dan saudara minta lebih. Jangan sampai. Ya, saya harus katakan ini supaya orang jangan sampai minta sesuatu yang lebih, tapi sebenarnya pekerjaan saudara itu kecil. Ya, kalau saudara inginkan yang lebih, berarti saudara harus kerja juga lebih. Itu kebenaran. Karena tidak ada orang langsung tiba-tiba langsung meledak dipakai Tuhan, tidak ada. Orang itu harus latihan dulu, latihan di kesunyian, saudara. Latihan perenungan dulu, latihan apa lagi? Ya, latihan fisik boleh juga ya. Tapi saudara latihan dulu, latihan puasa, latihan juga penyembahan. Ya, tidak mungkin saudara harus langsung dipakai di luar tanpa saudara latihan, saudara. Kebenaran tidak seperti itu. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, banyak orang-orang yang dipakai di luar kemampuan orang. Misalnya Yusuf dipakai dari hal-hal yang tidak masuk akal.
Daud di ladang, ya sementara di ladang, tapi Tuhan pilih. Padahal di rumahnya itu ada kira-kira 6 saudaranya yang memang tentara Saul yang hebat-hebat. Ya, Samuel pernah terkecoh di situ, saudaraku, melihat mantap ini. Tapi Tuhan memilih yang sementara di ladang. Artinya begini, kalau Tuhan sudah pilih, ya, yang perlu saudara tahu adalah ketika saudara dipilih Tuhan, yaitu persiapan. Persiapkan dirimu dengan cara apa? Lakukanlah kebenaran, saudara. Ya. Kebenaran itu begini, saudara setia dengan Tuhan, tapi saudara juga harus pintar mengelola keuangan. Saudara setia dengan Tuhan, saudara juga harus pintar mengelola rumah tangga. Saudara setia dengan Tuhan, saudara harus pintar mengelola anak-anak. Itu kebenaran. Nah, kalau saudara pintar rohani, tapi saudara tidak mampu mengelola keuangan, itu bukan kebenaran. Tidak ada orang yang jatuh di dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya itu berontak, ya, bobrok, saudara. Makanya jangan sampai seorang nabi mengatakan kepada Saul, walaupun dia raja, bodoh kamu. Ya, jangan sampai. Ya, karena yang saya baca di Alkitab tidak ada nabi atau hamba Tuhan itu yang maksudnya bukan masalah miskin materi, tapi orang itu boleh dikatakan hebat-hebat, saudara. Ya, kalau orang lihat, misalnya nabi paling kecil mungkin kira-kira Amos, ya. Amos atau Habakuk, saudaraku. Tapi orang punya iman besar-besar, saudara. Ya, Habakuk pernah mengatakan, walaupun ya pohon zaitun tak menghasilkan anak domba tak beranak, saudara. Imannya besar-besar, saudara. Ya, siapa lagi? Kalau yang kaya juga, yang paling kaya, ya paling kaya kan Salomo. Ayub juga kaya. Ayub berkata kepada Tuhan dalam Ayub 23 ayat 10, walaupun engkau mengusir aku akan timbul dengan seperti emas. Itu iman, saudara. Orang yang bilang, walaupun kita pedoi di sana habis, ada kita pedoi di tempat lain. Orang yang bilang begitu, saudaraku. Ya, makanya ada ini. Saya kadang-kadang ketawa ya, orang-orang bilang begini, aduh, dia kok mau masuk gereja pastoran, kaya dia. Saya kadang-kadang pikir bagaimana kan ini pola pikir begini. Ini di dalam Tuhan atau seharusnya orang bergaul dengan orang-orang seperti itu. Orang harus berpikir kita mau kasih apa untuk orang ini. Ya, bukan kita pikir dia kaya, dia mau bergabung masuk ke orang gereja, pasti dia persembahan banyak, pasti dia perpuluhan banyak. Nah, hati-hati, ya, hati-hati, saudara. Orang harus belajar. Ya, setelah dibilang begitu, persembahannya, perpuluhannya banyak, angkatlah jadi pendeta muda. Ya, walaupun baru kemarin dia bergabung, itu kan sayang. Itu yang harus orang perhatikan baik-baik. Nah, orang harus komitmen di dalam gereja orang ini. Walaupun dia orang kaya, dia harus jadi jemaat. Walaupun siapa yang datang kemari, walaupun dia menteri apa dia, tapi kalau dia misalnya bergabung di gerejanya orang, dia tetap harus jadi jemaat dulu. Ya, itu kan gereja yang sekarang lagi keren. Dia kok berusaha. Dia bergabung kemari, 2 minggu kemudian pas ada permintaan, kasih masuk dia jadi pendeta pemuda, atau misalnya jadi PDP, sayang. Orang mesti harus hati-hati. Ini yang banyak keliruan. Dia belum kenal Tuhan lama, dia baru mulai bertobat, langsung dikasih tanggung jawab yang besar. Ya, kan aneh. Anak baru mulai berjalan tanpa tangan, orang langsung paksa untuk lari. Itu kan aneh, saudara. Saya kadang-kadang ketawa seperti itu. Ya. Orang baru kenal Tuhan, langsung tiba-tiba orang kasih tanggung jawab yang besar. Padahal orang seperti itu sebenarnya harus dilatih dulu. Ya, orang semua juga belajar. Tapi ada hal-hal esensi yang harus orang paham, saudara. Ya, karena itu memang kebenaran, saudara. Karena kebenaran tidak akan pernah begini berubah. Misalnya, contoh, saya kasih contoh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai saudara punya
cucu punya apa semua sampai ke sana tetap 2. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Biar saudara pintar bagaimana atau bodoh bagaimana, tetap 2 tambah 2 4. Itulah kebenaran. Makanya kalau kebenaran tetap kebenaran, saudara. Alkitab adalah Alkitab, saudara. Makanya ketika saudara memperkenalkan penyembah dan kebenaran, berarti kebenaran itu tidak perlu lagi begini, menyembah pergi di tempat-tempat tertentu, ya, supaya dilihat orang, ya. Saya ketawa ada statement di bagian Timur Tengah sana, dibilang begini, orang Indonesia ini datang kemari ini bukan mau datang beribadah, cuma datang selfie, cek, ya. Datang di tempat-tempat suci bukan datang beribadah, datang selfie. Yang lebih parah itu begini, cuma tolong pegang kata PHP, foto kita model begini, ya, atau model begini, itu kan aneh, saudaraku. Tunjukkan bahwa dia sementara berdoa, padahal yang foto dia orang di samping, saudara. Ya, itu kan aneh, saudaraku. Jadi mengeluarkan, ya, ini kan bisa saya katakan munafik, saudara. Tujuannya bahwa kita pernah ke sana, kita pernah punya ini, kita pernah pergi di luar negeri. Ya, orang kan selalu posting yang begituan, saudara. Ya, walaupun ya kurang makan kapu, ya, walaupun kurang, ya, menderita, asalkan gaya, asalkan orang melihat tuh mantap dia. Nah, saudara, jangan seperti itu. Karena itu bukan kebenaran, saudara. Ya, tujuan kita itu harus begini. Prinsip dalam hidup saya dan saudara harus terang. Saya sementara pagi. Tujuan hidup saya itu menjadi orang senang, bukan pura-pura senang, saudara. Ya, orang harus bedakan antara pura-pura senang dengan memang senang. Karena yang bahayanya itu pura-pura senang. Kalau memang senang itu sehat secara fisik, secara jiwa, secara roh, itu sehat. Tapi kalau pura-pura senang, muka senyum tapi jiwa sakit, itu kalau pura-pura senang itu sama di jalan, itu pakai celana, itu pura-pura senang itu, tapi jiwanya sakit. Itu orang kalau pura-pura senang. Makanya orang harus bangun, orang harus mulai berkata begini, berkata positif, ya, biar sakit perut jangan bilang sakit perut, puji Tuhan, walaupun sakit perut masih boleh bergerak. Itu yang orang harus berubah dengan begitu, ya. Jangan sakit apa, tanya begini, makan apa tadi pagi? Nah, itu yang berbahaya, saudara. Jangan cuma gara-gara makanan, ya, saudara menghukum. Atau misalnya yang kasihan lagi begini, ya, saya belajar juga. Ini masalah yang seringkali terjadi dalam keluarga, saudara. Ada hal yang orang harus renungkan. Pertama, ada banyak orang dalam rumah tangga bertahun-tahun berdoa, ya, memuji Tuhan, bergereja, tapi hidupnya tidak ada perubahan, saudara. Sampai dia mati, saudara. Kenapa? Karena seringkali begini, di dalam keluarga tidak ada kebenaran, saudara. Ya, suami tidak jujur kepada istri, istri pun tidak jujur kepada suami. Saya kadang-kadang begini, orang harus tahu dasarnya dari mana. Misalnya, saudara kalau sakit-sakit atau saudara menderita terus, ya, seringkali orang cuma jago berdoa, Tuhan sembuhkan, ya, seringkali. Tapi orang tidak renungkan ini. Orang harus tahu, masih adakah kesalahan dalam hidup saya, saudara. Ya, orang harus renungkan ini, saudara. Jangan sampai saudara hanya jago thinking iblis, tapi saudara tidak jago thinking saudara diri sendiri. Ya, saudara hanya jago misalnya senangkan keluarga saudara, tapi saudara sendiri menderita. Ini bukan masalah, memang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga mengerjakan segala sesuatu. Ya, istri mengatur keuangan, mengatur anak-anak, itu tanggung jawab. Tapi kunci salah satunya, saudaraku, bawa keterbukaan dalam rumah tangga. Karena itu sangat-sangat penting. Ya, apalagi kalau istri sudah memimpin dalam rumah tangga, hati-hati, saudara.
Tidak ada aturan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab itu istri memimpin suami, tidak ada aturan. Yang ada aturan adalah suami pimpin istri. Tapi istri juga harus tahu, suami juga harus mengerti. Ketika suami memimpin istri, istri juga harus tunduk kepada suami, dan suami juga harus menghargai istri. Itulah kebenaran dalam hidup ini, saudara. Makanya seringkali ketika sakit ini, orang cuma jago minum obat, jago tending setan, marah-marah tuh iblis, tetap iblis salah. Tapi seringkali bukan kesalahan iblis, kesalahan hidup sendiri, Jadi artinya begini, kalau yang namanya kebenaran itu berarti saudara harus cari dulu kesalahannya di mana. Nah itu baru. Kalau dari iblis, saudara cuma thinking saja. Saudara kalau sudah dikuasa, sudah diberikan kuasa, saudara pernah dibaptis, saudara pasti punya kuasa. Dan yang orang tidak mengerti sebenarnya, kalau saudara pikirkan, jangan berpikir bahwa kita sudah dibaptis, berarti baptis itu adalah pengampunan dosa. Salah itu, saudara. Ini cara orang. Orang pikir kita sudah dibaptis, berarti kita sudah lahir baru, saudara. Orang sudah di dalam Tuhan, jangan, saudara. Jangan sampai salah pengertian. Karena kalau baptisan itu adalah penebusan dosa, Yesus saja dibaptis, saudara. Yesus saja dibaptis. Yesus manusia tidak berdosa, saudara. Tapi kenapa dibaptis? Nanti orang akan bahas itu nanti. Tapi orang bisa renungkan itu kembali. Karena orang sering berpikir bahwa kita sudah dibaptis, berarti kita sudah bertobat. Belum tentu, saudara. Ada orang yang sudah dibaptis, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Karena yang Tuhan tuntut adalah perubahan akal budi, mencari hidup saya dan saudara, pengertian, pemahaman. Karena Alkitab itu kalau saudara baca, bukan hanya dibaca, direnungkan. Dibaca itu kalau saudara lihat bahasa kerennya begini, haga dan dikayo, dikunyah. Makanya firman Tuhan itu dikunyah. Bukan hanya dibaca begitu, tapi dikunyah. Kunyah dan renungkan itu. Saudara kalau cuma baca begitu, saudara kan tidak akan pernah mengerti. Saya juga tuh mampu berdiri begini, saya juga belajar. Mampu bertahan mungkin kira-kira 30 menit, saudaraku, karena belajar, saudara. Kalau sudah tidak belajar, bagaimana saudara mau sampaikan kebenaran firman Tuhan? Jangan sampai berpikir begini, cuma toran-toran gua, jadinya perlu belajar, asal jadi saja. Jangan, saudaraku. Ini posisinya begini, saya di atas sini itu melayani Tuhan. Saudara juga sebagai jemaat melayani Tuhan juga. Jangan berpikir cuma toran-toran, cuma tiap hari minggu toran, Tidak akan ada perbedaan antara ribuan orang datang ke gereja dengan hanya toran-toran. Tidak ada perbedaan, semua itu sama, saudara. Tidak akan ada yang membedakan, saudara. Karena tujuannya semua itu menyenangkan Tuhan. Saya juga sebagai pembicara saat ini, tujuan saya menyenangkan Tuhan. Saudara juga datang ke sini menyembah Tuhan, berdoa memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu tujuan utama. Jangan cuma datang pas untuk baju baru, tas baru. Kalau semua Natal, pengeluaran bisa mulai banyak. Saya pikirkan untuk baju baru. Saya bangun dalam keluarga saya, jangan cuma pikir baju baru. Pikirkan itu iman baru. Harus diperbarui. Orang sudah berjalan selama setahun, apa yang orang dapat, apa yang orang boleh lalui, apa yang orang boleh renungkan, apa yang boleh orang pikirkan, apa yang orang boleh perbaiki di tahun yang akan datang. Itu yang lebih perlu. Karena ini ceritanya menyambut, bukan ulang tahun. Menyambut. Kalau ulang tahun kan itu dapat hadiah. Orang kan selalu begitu. Natal, baju baru. Walaupun orang tua sudah lah, anak-anak itu perlu.
Tapi tujuan utama adalah merenungkan kembali tahun 2000, tahun yang lalu seorang raja telah lahir. Ya, itu yang harus kita renungkan. Berarti ketika kelahiran terjadi ada pembaruan dalam hidup saudara. Makanya orang itu tidak pernah berkembang secara iman, secara pengetahuan, karena orang tidak pernah belajar selama setahun putih apa yang kita lalui, ya tantangan-tantangan yang berat apa yang kita lalui bersama Tuhan, pengeluaran-pengeluaran apa yang mendesak. Mungkin kita tahun ini banyak sakit-sakit, tahun depan kita mesti banyak olahraga. Ya. Mungkin tahun ini pengeluaran banyak, ya karena ini dan itu dan itu. Berarti tahun depan kapasitas kerja kita harus tambah. Ya, begitu cara berpikir. Ya. Tahun ini pengeluaran sekian, berarti karena pekerjaan saya sedikit, berarti tahun depan saya berusaha untuk cari pekerjaan yang bisa tambah. Tapi pekerjaan tetap dikerjakan juga. Artinya perkembangan hidup saya dan saudara itu bertambah, saudara. Itulah kebenaran, saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah memaksa untuk saudara berubah. Yang Tuhan lakukan itu hanya memperingati, mengulang kembali, mengingatkan kembali, menghibur saudara. Tapi kunci dari hidup saya dan saudara adalah saudara sendiri. Saudara harus bangun dari tidur, ya, bangun, buka mata. Iblis itu seperti singa yang mengaum, saudara. Berjaga-jagalah, ya, siapkanlah minyak. Minyak itu untuk apa? Urapan, digosok di mata. Supaya apa? Supaya tak buka itu mata, melihat kehidupan begini cerita. Ya, khusus marah-marah. Tapi terus harus belajar, saudara. Karena jangan sampai saudara begini, saya juga belajar, tapi saya harus lemparkan ini. Jangan sampai terus ikut Tuhan lama, ya, terus dikasih tinggal dengan orang yang dari ikut Tuhan, saudara. Ya, terus ikut Tuhan lama, berpuluh-puluh tahun terus menyembah Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan hidupnya dapat lihat naik, saudara. Ya. Naik, saudara. Itu yang naik. Ya. Karena seringkali orang kalau setelah rohani, ya, ini rohani cara pikir manusia, sudah bekerja. Ya, andalkan doa, andalkan lutut, andalkan tangan, bahkan yang kasihan begini, menangis di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata begini, kamu akan menjadi sahabatku. Sahabat itu bukan menangis, saudara. Kalau menangis itu anak, ya, karena tingkatannya begini. Saudara pertama, ketika saudara dibaptis, saudara akan menjadi murid. Ya, ketika saudara dibaptis, saudara akan menjadi murid. Murid itu mendengarkan. Habis itu saudara akan menjadi anak. Ya, kalau sudah mendekati levelnya Abraham, saudara akan diangkat menjadi sahabat Tuhan. Saudara. Kalau sudah bicara tentang sahabat Tuhan, saudara tidak perlu lagi menangis. Berarti saudara bukan lagi anak-anak. Anak-anak itu, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita dalam perjalanan, Tuhan kita ini sulit. Nah itu anak-anak, saudara. Tapi kalau orang sudah dewasa, ya, itu sudah berpikir begini, ini bagianku, bagian Tuhan, Tuhan pasti laksanakan. Ya, karena ada perjanjian, saudara, ya, antara Abraham, antara Adam dan Hawa dan Tuhan. Bagian Adam dan Hawa mengelola, menguasai segala pohon dan buah-buahan yang ada di taman. Itu bagian Adam dan Hawa. Bagian Tuhan memberkati. Itu bagian Tuhan harus sadari bahwa ini bagian kita mengerjakan. Karena ya, jangan dikit-dikit. Ya, yang kasihan kan begini, cuma tak pesan, oh Tuhan tolong. Jangan, terlalu rendah sekali. Ya, Tuhan itu, orang Yahudi itu, kalau bicara nama Tuhan, itu sangat sakral sekali, saudara. Orang itu bilang nama Tuhan itu tidak gampang, saudara. Tidak sembarang asal bicara tentang Tuhan. Orang itu tidak sembarang. Karena Tuhan itu memang namanya sakral sekali. Makanya Tuhan berkata begini di dalam Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, saudara. Jangan sembarangan, saudara. Ya. Kalau saudara baca di kitab Yohanes 17, saudara akan dapat di sana bahwa namaku adalah namamu yang kau taruh dalam namaku.
Ya mungkin bahasa seperti itu bahasa saya, tapi kata-katanya mungkin hampir sama, saudara. Itu nama Tuhan, Yesus itu nama Tuhan. Jadi jangan sembarangan saudara ngomong, saudara bicara. Ya dikit-dikit darah Yesus, apalagi darah Yesus, saudara. Darah Yesus itu menyucikan. Jadi jangan cuma tagih sedikit, ya tagih sedikit langsung darah Yesus. Ya jangan. Ini ada gampang bicara begitu. Ya, apalagi yang saya kadang-kadang sedih ya lihat orang di sisi lain mulutnya kebun binatang, tapi di sisi lain berteriak Tuhan. Kita pikir bagaimana ini pola pikirnya, bagaimana cara pandang tentang Tuhan dia ini. Ya, masa satu air mengeluarkan dua rasa. Ya, ketika menderita berteriak Tuhan, ketika senang berteriak kebun binatang. Ini kan aneh, saudara. Ya, orang harus renungkan ini. Karena yang dimaksud kebenaran itu, kebenaran tetaplah kebenaran, saudara. Tidak ada kebenaran yang tidak sesuai. Karena seringkali orang pikir, ya dosa kecil bolehlah. Ya. Tapi saya beritahu, ya, cuma dibicara tenggelam beda. Antara dosa besar dan dosa kecil bicara tenggelam beda. Ya. Ini dari kebenaran adalah keterbukaan, saudara. Keterbukaan dalam rumah tangga. Ya. Jangan cuma pikir kita ini selama sakit-sakit, yang salah penyakitnya, bukan. Mungkin ada sesuatu yang bicara satu sama lain, ya. Suami istri ngomong, ya. Suami, anak-anak juga bicara, supaya keterbukaan terjadi. Ya. Supaya kalau terbuka sama-sama tidak ada ya tipu menipu, akhirnya tanda tangan dua-dua cairlah berkat Tuhan di surga. Ya. Tuhan tidak bisa kasih cair, saya suruh berapa kali ulang-ulang. Kalau cuma suami yang taat, ya, itu akan bengkok. Kalau ya meja DP kaki cuma 2, meja begini, meja kan biasa 4 kakinya. Kalau cuma 2, kalau ditaruh 10 juta mungkin masih seimbang ya. Tapi kalau taruh mungkin 100 juta, semua ciri ya. Tapi kalau 4 meja, kalau dibanding 1 miliar, tidak menggoyang ya. Tidak akan menggoyang, tidak akan jatuh dia. Ya. Dia mesti itu kebenaran. Artinya bukan masalah doinya, bukan masalah itu kapasitas saudara. Kapasitas yang harus orang tahu. Kebenaran itu tidak mungkin saudara setia dengan perkara kecil, tidak mungkin Tuhan tidak kasih perkara besar. Itu tidak mungkin. Itu janji firman Tuhan. Ya, kalau saudara setia dalam perkara kecil, dalam melayani Tuhan akan lihat saudara. Tuhan akan kasih perkara besar. Dan juga saudara harus pikirkan begini, tidak mungkin saudara itu sama-sama berjalan kaki dengan orang dan sudah lelah, tidak mungkin saudara bisa lawan kuda melari. Ya, tidak mungkin saudara. Artinya saudara harus kelola kemampuan saudara. Ini yang kita punya Tuhan. Mungkin kalau masih ada lebih lagi, Tuhan keluarkan dengan cara yang luar biasa. Karena sebenarnya orang sendiri saja tidak mampu batas kemampuan Tuhan. Orang sendiri saja. Nah kalau orang tahu kemampuan orang itu tak terbatas. Orang itu berteman dengan siapa, orang itu bersahabat dengan siapa. Kan orang kan begitu. Kalau sekarang, kita buat berteman itu caleg sana. Jadi otomatis berpengaruh. Kita mau jadi tim sukses. Tenang Joko. Itu kan pengaruh. Nah kalau orang itu bersahabat dengan Tuhan, pasti pengaruhnya besar, saudara. Nah Tuhan itu perlu kebenaran. Nah kalau saudara bersahabat dengan Tuhan, saudara ngomong di mulut lain, di dalam hati lain, Tuhan tahu. Nah itu yang harus. Masalahnya dengan Tuhan begitu. Saudara bicara A, tapi dalam hati B, Tuhan tahu. Tapi kalau saudara bercerita dengan misalnya orang-orang ya caleg atau pemimpin tertentu, saudara bilang nanti kita bantu keuangan, gampang kok itu, ya. Tapi hatinya, besar ini kemana? Ya itu
Saudara tidak akan pernah tahu. Tapi kalau dengan Tuhan, Tuhan pasti tahu, saudara. Itu yang harus orang pahami, saudara. Ketika Tuhan Yesus menawarkan, dan yang luar biasa lagi, ayat 25 berkata begini, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memerintahkan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bonus ini. Ini bonus. Sebenarnya saya pikir ini perempuan Samaria adalah bonus yang luar biasa, saudara. Yesus tidak sembarang memberitahukan siapa dia. Ya. Ada pernah Yesus menyembuhkan, saya lupa. Tapi setelah dia sembuh, dia bilang begini, jangan bilang-bilang ke orang nih kalau kita yang sembuhkan. Ya. Tapi yang aneh, Yesus bertemu dengan orang-orang yang mungkin di bawah kasta. Dia katakan, akulah dia. Wow, ini sangat-sangat luar biasa. Ketika Yesus, ini pikiran saya. Ketika saudara lagi capek, lelah, ya, suat, ya orang bilang, habis doi, sakit-sakit, dan Yesus ada di samping saudara. Yesus berkata begini, jangan takut. Bayangkan saudara, kalau seorang sahabat yang kaya, yang hebat, yang kuat, yang luar biasa berkata dalam hidup saya dan saudara, jangan takut, berarti dia punya kapasitas yang luar biasa. Dia mampu tolong saudara. Itu yang harus saudara renungkan. Ya. Ketika Yesus berkata begini, akulah dia yang berkata-kata kepada kamu. Saudara, di Samaria, ketika satu perempuan Tuhan jamah, kira-kira hampir 50% di Samaria banyak orang bertobat, saudara. 50% orang bertobat atas sentuhan dari seorang perempuan janda yang mungkin 5 suaminya tapi bukan suaminya. Ya. 5 suaminya tapi bukan suaminya. Dia pun kaget. Yesus sampai tahu hal seperti itu. Bayangkan, saudara. Ini hal yang tidak bisa orang pungkiri. Tapi mungkin saya lebih fokus ayat ini mungkin ke rumah tangga, saudara. Ya, karena rumah tangga sekarang lagi diserang. Kalau undang-undang di luar itu, jadi kalau orang kawin itu tidak perlu lagi keintiman. Yang penting rasa kemanusiaan terpenuhi. Jadi kita mau kawin laki-laki sama-sama, yang penting kita cinta dia, itu hak kita, itu hak. Tapi sebenarnya perkawinan itu adalah sakral di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah misbah, adalah rumah tangga. Ya, ini kan bahaya, saudara. Ada banyak orang di Indonesia yang kawin sesama jenis. Indonesia kan tidak terima. Mereka lari ke luar negeri, di luar negeri diterima dan posting, ya posting di YouTube, di mana, di Reel, bahagia sekali, ya, laki-laki sama-sama kawin sama-sama, perempuan kawin perempuan sama-sama, orang bahagia sekali, saudara. Nah, ini rumah tangga sementara diserang sekarang. Orang harus renungkan itu, ya, karena bahaya, ya. Satu orang di artis dia, saya juga kaget, dia bilang begini, dia pernah masuk di sekolah modern, ya. Di sekolah modern itu sudah tidak ada lagi WC itu laki-laki perempuan, ya. Sudah sama dengan apa namanya, sesama jenis gitu. Jadi cuma satu. Jadi laki boleh situ, ya, perempuan boleh situ. Artinya kan sudah tidak ada lagi batas tertentu, sama-sama manusia, asal manusia sama-sama. Nah, orang harus pikirkan ini. Ya, kalau orang sudah tidak pikirkan ini bahaya. Saudara kalau cuma main-main di sini, ya saudara tidak akan pernah bisa tahu dan besar. Tapi kalau saudara keluar, ini tantangannya besar sekali. Iblis lagi menggoncang, makanya bersiaplah. Kalau saudara mampu, mungkin di bagian ekonomi, saudara akan ditembak dari bagian kesehatan.
Ya, saudara kalau mampu di bagian kesehatan, saudara mungkin ditembak oleh iblis di bagian kejiwaan, saudara. Terang mesti hati-hati, renungkan ini. Oh, kalau saudara tidak mampu, misalnya, kita iblis dia, saudara kalau digoyang di ekonomi goyang dia. Saudara kan digoyang dia. Karena intinya begini, jangan pikir bahwa penderitaan itu hanya misalnya, kita kehabisan doi, itu bukan penderitaan. Kalau bilang orang Kristen sekarang, kalau orang-orang Kristen dulu, ya nyana makan itu penderitaan, dimasuk di penjara itu penderitaan. Tapi kalau orang Kristen sekarang penderitaannya adalah kalau banyak doi, ya kalau banyak doi itu penderitaan sebenarnya. Orang harus berpikir itu. Karena orang kalau banyak doi, ya bahaya saudara. Semua tak ingat. Ya yang nyanda tak ingat dia sudah ingat, yang nyanda perlu dia sudah beli. Itu karena orang itu penderitaan sebenarnya. Kamu balik. Kalau zaman dulu penderitaan itu tidak bisa menyembah Tuhan seperangan, tidak bisa mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan Yesus, karena konsekuensinya dimasukkan dalam gua singa, ya konsekuensinya dibakar hidup-hidup, konsekuensinya dibikin obor, konsekuensinya dibikin sama dengan gladiator, ya tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri diikat baru ditarik sampai pecah-pecah atau penggal, itu penderitaan. Tapi kalau penderitaan sekarang orang Kristen itu yang bahaya ketika dia diberkati, ya itu penderitaan saudara. Makanya orang harus hati-hati. Orang ini sudah siap diberkati atau belum siap diberkati. Karena kalau cuma beritanya makan atau sakit itu biasa. Minta Pak Tuhan sembuhkan kata sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Ya, asal tahu ini sakit karena apa. Jangan sampai tahu-tahu ini boleh makan tepung banyak-banyak, ajar itu banyak-banyak, akhirnya bikin imah. Itu kan kesalahan sendiri, saudara. Nah, orang harus renungkan ini. Dan yang terakhir adalah itu tadi, Yesus ketika dia memperkenalkan siapa dirinya kepada perempuan, impasnya adalah perubahan. Saudara, kalau saudara kenal Tuhan dan saudara tidak ada perubahan, berarti saudara belum kenal Tuhan. Ketika perempuan ini dikenalkan siapa itu Mesias, dia sudah melayani, dia sudah bersaksi, ya. Dan kesaksian itu harus begini: bersaksi buat Tuhan, bersaksi buat Tuhan. Waktu dekat sekali, Yesus mau kembali, bersaksi buat Tuhan. Artinya orang harus memperkenalkan siapa Yesus yang sebenarnya. Ya. Kalau cuma saudara baca sepintas, biasa-biasa, saudara mungkin hanya kenal Tuhan Yesus itu hanya sebelah, hanya setengah. Jangan sampai saudara. Saudara harus kenal Tuhan Yesus itu utuh. Utuh itu begini: Tuhan yang Maha Kasih, tapi Tuhan juga yang penyayang cambuk, saudara. Tuhan yang Maha Penolong, tapi Tuhan juga yang Maha membiarkan supaya saudara dewasa. Itu Tuhan Yesus. Jadi jangan terlalu pikir bahwa Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu menolong hidup saya dan saudara. Tapi orang tidak pernah pikirkan bahwa Tuhan Yesus itu pernah pegang cambuk untuk memisahkan para penjual tukar doi, jual-jual binatang di bait Allah. Orang harus renungkan ini bahwa kalau yang salah, ini dari iblis. Ya, kalau yang baik, ini dari Tuhan. Jangan. Orang harus pikirkan itu juga. Ya, karena seringkali Tuhan juga mengizinkan itu terjadi supaya orang itu dewasa. Saudara kalau baca kitab Ayub, ya, ketika iblis datang di rapat, ya, Tuhan promosikan Ayub. Iblis, kamu lihat kesayangan saya yang sangat saleh. Iblis bilang, coba cabut harta yang mana. Ya. Saudara, saya pikir kalau Tuhan yang mempromosikan Ayub, berarti memang orang itu luar biasa. Makanya kalau orang itu dipromosikan Tuhan, orang kan pasti akan dipromosikan Tuhan.
Orang tidak perlu untuk terlalu maksudnya terlalu rohani begitu ya. Saya kadang-kadang lihat orang-orang membatasi pergaulan, ya, membatasi cara kerja, yang jangan saudara. Orang tetap bergaul dengan siapa saja. Yang orang jaga adalah orang pikir, perkataan, ya, pikiran kita, lidah kita, orang harus jaga. Pekerjaan orang harus jaga. Karena pekerjaan, perkataan, dan pikiran dan segala sesuatu yang saudara kerjakan di luar ini itu perwakilan roh Tuhan, saudara. Karena cara menyembah yang benar adalah yaitu menjadi pelaku. Itulah penyembah. Itulah penyembah yang benar. Ya, saudara harus renungkan itu. Dan mungkin cuma itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Mungkin kata-kata hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu mampu menerjemahkan kami supaya kami dapat diberkati. Yang sakit kami boleh disembuhkan, yang bimbang boleh dikuatkan, yang belum mengerti Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menjadi penerjemah dalam setiap pikiran, kemampuan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, bahkan hamba-Mu Tuhan yang telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang Abah sampaikan telah materai, tertanam dalam hati kami. Siap kami ketika kami keluar, kami boleh pulang dan kami renungkan ini, dan kami boleh hidupi itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus firman hidup termaterai dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kami serahkan penyembahan kepada Bapa.